salah klarifikasinya ketika ada tujuan zina seperti yang dituduhkan kepada Yesus itu, disindir dia. Karena memang di Talmud mereka, Talmud ya. ya, itu mereka dianggap zina. Makanya di dalam Yohanes 8 ayat 41 ini dia mengeluarkan dari isi Talmud itu gitu loh. Maksudnya itu, kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapak kami satu, yaitu Allah. Silakan. Saya pernah baca ya, mungkin nanti di kitab, bukan Talmud ya. Talmud itu kan catatan dari para rabi ya. Nah, kalau aku pernah baca di kitab Tanah ya, kalau nggak salah, saya nanti aku cari datanya ya. Datanya itu di mana, Pak? dikatakan, iya nanti ada, nanti. Sebentar. Sebutkan dulu Pak, supaya enak. Kita buka di Iya sini, kan Pak. tadi pakai, ya sebentar. Kalau tunangan itu sudah dianggap seperti seorang suami gitu, atau istri lah Tunangan ya. suami. Ya kan Yusuf kan posisinya sebagai tunangan waktu itu sama Bunda Maria. Enggak, Kan- di mana Pak ada aturan yang mengatakan kalau tunangan itu dianggap suami? Di mana, Pak? Iya, di masa orang Yahudi pada waktu itu. Mana Begini, mana Pak, ya. datanya Sebentar. mana datanya, Pak? Sebentar ya. Di Penasaran kitab, juga ya sebentar. tunangan dianggap suami. Ini baru denger ini. Iya, sudah dianggap sah Tunangan ya dulu. tunangan, suami ya suami. Enggak, sudah dianggap sah seperti layaknya suami istri gitu. Sebentar Iya, ya. di mana? Di mana? Di mana? Ya, baik. Iya, nanti anggap aja aku PR lah ya. Kita lanjut lagi sambil aku cari ya. Sambil aku... Sabarlah. Nah, di Talmud mana coba? Di Talmud apa coba? Talmud apa Sugi? Ayo Bang Dewa tadi katanya berzina di kitab apa? Baru tadi gua buka. Ente gimana sih? Iya, enggak Tadi apa-apa. gua Di buka. Talmud apa? Pak De, yang bilang Talmud tuh Pak De. Pak De, di mana Pak De? Nanti kita Iya, Talmud sama-sama apa lagi. itu? Apa kita PR sama-sama Pak De? Atau gimana Pak De? Ente bilang Mat. PR tadi, kami PR. Gimana Makanya Ustaz Sugi itu mengatakan apa yang disampaikan Manahem Ali itu ngambil Talmud gitu. Ya Talmud mana? Kan ada Makanya, kenapa kamu tadi Sanhedrin. membawa Manahem Ali? Nah, begini, karena aku pernah mendengar waktu dia soal Pantera itu loh. Nah, sebentar ya. Nah, kan kalau nasabnya kan, kalau justru yang dipertanyakan, kalau di Isa itu kan tanpa suami, iya kan? Nah, justru kalau jelas tanpa suami, tanpa ada orang laki-laki, itu yang lebih kasnya lebih besar untuk dituduh pezina gitu. Betul nggak? Kalau di mana gini. kalau tunangan itu Kalau bisa di dikatakan Arab, suami. di Mana tanah buktinya? dataran ayam. Enggak, iya, jangan dulu sabar, mana-mana, sabar. jangan ke Arab. Jangan. Loh, kita kan bahas Ini aja dua sesuai arah dengan ini. pernyataan Kita kan ente bahas dua tadi. arah. Iya, Iya, baik. nanti Baik, sambil aku siap. cari. Kan aku bilang aku Tunangan sambil dikatakan cari. sebagai suami. Iya. Cari dulu sabar, sama ente itu, sabar. cari dulu. Iya, Cari dulu. sambil cari ya. Aku lupa ayatnya. Ya, sambil cari aja cari. Oke, sambil jalan aja santai lah Bang Dewa. Nanti Talmud ya aku minta Ya, Talmudnya ini seperti santai apa sama. gitu. Iya, Talmudnya juga aku minta sama-sama boleh, cari. boleh. Ya. Oke. Boleh, Nah, boleh. aku mau mengatakan begini, ya. Di Ini sambil tanah mencari Arab juga ini ya, sambil sebentar. mencari. Iya, sama-sama sambil cari ya. Nggak usah ke Arab dulu, kita jelasin satu-satu. Lo Nggak usah ke enggak Arab gini, dulu. aku mau bicara soal yang di tanah Israel atau Arab itu. Itu kan menganut garis patrilinealis ya kalau nggak salah ya. Nggak Jadi tahu, kalau semua nggak salah mah janganlah. loh, iya memang kalau di Israel kan ada namanya misalkan anaknya si siapa gitu ya. Siapa anaknya? Misalkan Yesus Barnabas itu anaknya Barnabas ya gitu ya. Kemudian Yesus bin siapa gitu. Nah, kalau di Arab pun sama kan. Misalkan Kenapa bin di Abu Arab? Tholib gitu kan. Berarti kan menganut garis patrilinealis, betul nggak? Kalau Yesus bin apa? Apa? Yesus bin apa? Yesus kan bukan keturunan manusia yang hasil sperma. Iya, bin apa dia? Nggak ada binnya. Oh, nggak ada binnya. Iya. Ya. Berarti bisa Iya. nggak kalau misalkan Yesus itu dikatakan sebagai hamil di luar nikah itu bisa nggak dikatakan sebagai jinah, dianggap?
Bisa atau tidak? Nggak bisa, Bang, karena punya laki-laki kan Yusuf. Tunangan atau Kalau suami itu? Nah, posisinya waktu hamil itu, waktu dikatakan oleh malaikat Gabriel, dia sebagai tunangan, tapi kemudian malaikat juga bertemu sama Yusuf, menemui kalau ambillah sebagai istrimu, karena tuh hasil yang di dalam kandungan itu adalah hasil dari Roh Kudus, begitu. Jadi paling tidak sebelum itu sudah mereka bertunangan, ada lakinya gitu loh. Nah, kalau Ya, tunangan di itu Isa, suami atau bukan? iya nanti. Tunangan itu suami atau bukan? Kalau di ada zaman Bisa sambil itu, dicari, ini nggak ketemu. Iya, Ini iya nggak ketemu sudahlah, soalnya. kita lupakan dulu. Gini poinnya. Jangan lupakan, Kan kita, jangan. Kita bereskan dulu ini, Bu. begini Supaya loh, enak. begini. Kita kan diskusi dua arah. Kita kan dua Loh. arah. Ya Iya, Talmud dua mana arah, Talmud? iya. Ya udah aku minta Talmud dulu lah. Baik. Talmudnya mana? Baik, Pak De. Ada Talmudnya, Pak De? Sebentar ya, dicari dulu ya. Kita sama-sama mencari. Tunangan dikatakan sebagai suami, dan di dalam Talmud dikatakan Yesus sebagai keturunan pezina. Ini Dewa belum menemukan. Ini Dewa lagi mencari tunangan sama dengan suami. Sebentar. Teruskan dulu, Ustaz Tata. Dewa cari dulu. Benar masih perawan atau masih mitos? Mengapa terus orang? Iya, intinya kalau dalam Al-Quran memang tidak punya bapak karena diciptakan dengan kalimat. Nah, kalau di Bible punya bapak apa enggak dia? Hah? Kalau bapak ini ya, bapak rohani lah ya, itu Yusuf. Tapi kalau Iya, yang hasil dari sebenarnya ini ya, punya apa enggak? Yang sebenarnya. ya nggak ada lah. Ya Dia kan udah bukan berarti sama hasil- dengan Al-Quran berarti. Sebentar, iya, makanya Terus iya. kalau sama udah. Sebentar. Beda kan ada bapak rohaninya. Yang benar, Kan yang benar begitu. dia punya bapak, dilahirkan dari seorang bapak atau tidak? Kalau Al-Quran tidak. Kalau menurut Kristen, Atau Yesus gini itu lah. punya bapak apa Tadi enggak? saya menarik dengan makanya kan Ini sudah kita ada nih di bicara Talmud. kelahiran. Di Talmud sudah ada. Sebentar. Talmud berapa? Di Talmud sudah ada, beginilah kata orang, dia keturunan para pembesar dan gubernur, bertindak sebagai pelacur dan para tukang kayu. Sebentar ya, Dewa buka di 42, nanti Dewa tunjukkan. Ente tunjukkan juga nanti kalau tunangan itu sama dengan suami. Sebentar, Dewa cari dulu di sini ya. Teruskan Bang Tata, teruskan sambil Dewa cari di sini Talmudnya. Ini dalam Al-Quran dia tidak punya bapak. Kalau menurut orang Kristen, Yesus punya bapak apa enggak? Bapak rohani ada, kan sudah aku bilang. Bapak rohani ada. Tidak usah rohani, Tapi intinya tidak ada punya bapak apa enggak dia? Oke, aku sudah dapat ya, ini. Di Ulangan 24 ya, Bang Dewa ya. Ini aku, ketika seorang menikah seorang perempuan dan melakukan hubungan intim, ya ini. Ini ya. Jadi kalau sudah dianggap sebagai tunangan, itu sudah dianggap Sebentar, sah. ulangan berapa? Ulangan berapa? Ulangan 24 ayat 1. Ulangan 24 ayat 1. Sebentar. Oke. Ulangan 24, janganlah engkau mendatangkan dosa atas negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik. Yang mana, Pak? Ulangan 24 ayat 1 bukan begitu. Iyalah, oke kalau Yang itu mana? ya dianggap sudah menikah kan, perempuan yang sudah menikah. Sebentar. Oke, Di sini aku kasih ayat aja lagi. Ulangan 24 nomor 1 nomor 4. Oke, ganti aja lu ulang lebih tepat. Ulangan 22 ayat 23 apabila seseorang mengambil, sebentar dulu kita bereskan dulu yang ini. Oke, Ulangan oke. 24 nomor 1, apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu, sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkan ke tangan perempuan itu, sudah itu menyuruh dia pergi. Yang mana ini, Pak? Nggak ada. Ya, artinya Nggak ada begini. ini. Oke, kalau kurang jelas Bukan aku kasih artinya aja. nggak ada. Nih. Oke. Saya perlihatkan, nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke, Ya? buka di. Oke. Oh, ini berarti gagal. Baik, kalau gagal. Ya, kalau kita nggak masuk mengerti yang nggak apa-apa. lain. Mungkin lebih jelasnya Di mana? lagi. Ya, ulangan 22, 23 sampai 24. Di mana? Ulangan 22, 23 sampai Baik, 24. ulangan Nah, 22 ayat
23 dan 24. Oke, meluncur. Malah lebih hancur ayat itu. Apabila seorang gadis, ya, apabila ada seorang gadis yang masih perawan Nah, dan yang sudah bertunangan, jika seorang laki-laki bertemu dia di kota, aduh, tambah Di Iya, kota, coba dibaca dulu dan toh, tidur dengan seorang gadis dia. yang bertunangan. maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu sehingga jadi mati. lempar ruang tunangan wik-wik. Belum Gimana kawin. ini? Nah, itu kan poinnya jelas. Sebentar. Sebentar dulu. Sebentar. Ini lucu Ruang ini baru ayatnya. tunangan. Apabila Udah ada Nah, ya seorang gadis masih makanya. perawan, Nah, masih perawan nih, boleh dan terus. yang sudah bertunangan, sudah bertunangan. Ya, Jika sudah seorang bertunangan. laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, maka Ah. haruslah mereka keduanya bawa keluar pintu gerbang kota dan kamu lempari dia dengan batu. Ah, dilempar zina Poinnya, itu. dia Betul. kalau misalkan tidur, ini berzina. Dengan laki-laki lain, Berzina, makanya artinya itu. harus dilempari. Bongkar. Gimana Makanya ente? itu kan poinnya sama. Makanya dodol Begini. kau. Poinnya apa? Lo, nggak sabar. Baru tunangan Lo, udah lo, bisa. lo, 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 lo. Makanya Gimana ini kalau ya? tunangan seharusnya kalau belum suami istri, ya harusnya kan nggak perlu dirajam seperti itu, betul nggak? Nah, kalau tunangan itu ini sudah salah loh, menjadi milik sah seorang suami, itu poinnya. Oh, enggak. Loh, Bukan. betul. Loh, Yang aduh. namanya tunangan itu belum menikah. Tunangan ya Ya tunangan. sudah, Ini nggak diterima, adalah nggak apa-apa. ayat rajam. Ayat Justru rajam ini. orang ketahuan ya. berzina karena dia bukan istrinya, ya itu harus dirajam. Makanya kalau itu tunangan aja sudah dirajam, berarti itu sudah menandakan bahwa kalau orang yang bertunangan itu sudah seperti seorang istri. Gitu. Loh, Oh, sekarang salah. udahlah ya, Bukan. aku kasih. Salah. Udahlah ya. Sebentar. Salah. Aduh. Ngasih dalil Salah. bunuh diri. Pengertian ente di sini Ngasih dalil bunuh diri dia. Salah. Dia nggak bunuh diri. Salah, bukan itu. Itu Begini. sudah jelas loh Pak, perawan dan Iya, tunangan. tunangan dan perawan Aduh. harus dilemparkan dengan batu Pak. Ya sudah, sekarang mana Talmudnya? Salah. Pade, bisa Pade? Aduh, sekarang nyari Talmud ya. Berarti salah itu ya tadi ya. Ulangan Aduh. tadi salah, ulangan yang ini salah. Baik. Kita cari ya. Pak Tata silakan sambil lagi cari. Iya, maaf. Makanya kalau nggak paham Bible ya gitu. Muter-muter. Ya memang Kak. Loh, ini bukan Bible itu tanah itu. Gimana sih Ustadz Tahta ini? Ya makanya yang baru Masa tadi ulangan itu. nggak tahu. Lah yang Ya enggak. sudah. Justru di Sekarang ayat beginilah, itu kenapa ya. dirajam? Karena masih Isa lahir di tunangan. mana? Isa lahir di mana? Jadi pohon kurma kalau Al-Quran. Enggak, kotanya di mana? Kan harus ada tempat namanya. Di mana itu? Loh, kan dalam Al-Quran menceritakan Isa ya Yesus itu. Iya, enggak bisa tertulis di mana Isa? Nah cari persamaannya saja. Coba. Di mana? Di mana? Lah langsung pakai dalil. Isa itu utusan. Iya, silakan. Coba, Menurut menurut di mana? Bible utusan apa bukan? Bukan, sebentar dong, jangan lari-lari dulu. Kan saya tadi udah Isa bilang. lahir di mana? Di pohon kurma. Iya, di mana itu? Ya di mana lagi wong Isa adalah Yesus? Di Nazaret. Loh, aku tanya di mana? Kalau Yesus kan jelas di Bethlehem. Ya. Nah, itu di mana sekarang? Coba di mana? Nah kan sudah aku jelaskan. Isa Di yang disebut mana? dalam Al-Quran adalah Yesus. Nah kita pakai dalil satu-satu. Yesus di dalam Al-Quran utusan menurut Bible. Di mana? Loh, Kota di apa Jawa. namanya? Nah kan sudah aku Aduh, katakan sama kayak Tahta nih lahir, Nggak berani, katakan kan? di Bogor. Loh, Ayo kita bahas loh, satu-satu. kamu belum jawab kok. Lahir di kota mana? Aku tanya. Nah kan sudah aku bilang. Isa Di kota yang apa? Nah Yesus di mana kotanya? Kan satu. Bethlehem. Kan sama. Ya udah Bethlehem. Bethlehem. Loh, kami mengatakan beda kok. Beda. Oke. Kita cari persamaan dan bedanya. Pertama,
Iya di mana? utusan. Di kamu nggak bisa nyebutkan kan? Ya makanya Isa lahir di satu-satu mana? yang inti dulu. Masalah kelahiran Isa itu di bukan mana? akidah. Bukan akidah kelahiran itu mau lahir di mana itu tetap manusia. Loh, kan aku Nah, bilang sekarang, ayo nasab yang inti. dan nasib kan Isa berbeda. dalam Islam mentuhankan Allah. Aduh. Kalau dalam Bible, ayo. Yang inti, ayo. Aduh. Kalau cuma kelahiran mau gimana lahir sih? dimanapun tidak masalah, tetap aja dia bukan Tuhan. Ayo gimana? Itu Yang inti. masalah Tuhan nanti kita kan Ah, baru yang baik inti. bicara nasab. Saya ingin debat yang nasab inti. ini. Yang inti, Mau nasab ayo. enggak? Mau yang inti apa enggak? Nasab. Tentang keimanan, ayo. Lu sebentar, nasabnya diselesaikan dulu. Loh, Kakak. kenapa? Mau nasabnya Nasabnya siapa, mau diselesaikan lahir dulu. di mana, itu masalah Lahir di kelahiran mana? sejarah udah itu. Ayo langsung yang Nah, inti. ya lahir di mana? Katanya tadi Siapa kebenaran Isa berdasarkan menurut historis. Kristen dan Islam? Ayo. Menurut Islam Sebentar, dia utusan. lu gimana? Nanti nasab Loh, belum gimana? selesai. Nggak berani. Nanti kalau Kalau membahas itu Isa intinya tidak Iya. berani. apa intinya apa sih Ya, inti coba. inti ini? Intinya dia seorang Tuhan apa Kita utusan? kan Coba. membicarakan. Oke, Loh, ayo. Tuhan apa utusan Aduh. dia? Ayo berani. gimana sih? Tidak berani. Selesaikan Mana mungkin? dulu, selesaikan dulu. Iya, makanya saya mau debat yang inti. Gimana? Siapa Aduh, Isa itu debat yang sebenarnya? inti. Tuhan apa utusan? Oke, Ayo. oke, ku ikuti, Oke. ku ikuti, Oke, ikuti. ya. Oke, Yesus itu ya Apa? firman Allah yang diutus. Oke, mana Berarti ucapan Yesus Yesus? memang utusannya. Oke. Sebentar Sekarang pakai dong, ucapan dijawab Yesus kok. ya. Oke, silakan. Sebentar. Ya, oke, ucapan Yesus Yohanes 17 ayat 3 ya. Untuk mengenal, untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, coba baca. ya harus mengenal satu-satunya Allah yang benar, yaitu dan mengenal Yesus Kristus yang Sebagai? engkau utus. Ya udah, berarti sebagai Oh, udah benar kan? Aku Sebagai berkata utusan, ya? begitu benar kan? ya di ayat itu Sepen- Yesus sebagai Sabar dulu dijawab, aku pakai data, Iya, satu-satu Ustaz. Santai datanya. dulu lah. Tadi kau nggak bisa jawab ya, kota ya. Aku sudah jawab pakai dalil ini ya. Silakan. Kemudian ya soal nasab kamu nggak bisa tunjukkan kota Silakan, di lain udah, kota terus. mana Langsung ya. intinya aja. Kemudian kenapa Yesus disebut Tuhan ya? Di Yohanes 1 ayat 18 Allah itu Allah Bapanya dia Allah Bapa ya. Itu tidak bisa dilihat ya. Untuk itulah anak Allah yang menyatakannya ya. Jadi Yesus itu disebut banyak gelarnya dia. Kenapa disebut Tuhan? Ya waktu di Yohanes 13 ayat 13 dia mengatakan ya betul katamu aku guru dan Tuhan. Jadi di dalam kekristenan ya firman Allah bagian dari Allah juga disebut Tuhan atau Allah. Oke, Oke, pertanyaannya, sudah aku jawab ya. apakah Tuhan Sudah Yesus ya. punya Tuhan? Sebentar. Jawab aja kok sebentar. Loh, sudah kan sudah aku jawab. Gantian Iya. aku yang tanya dong, Tuhan Ustaz. Yesus itu punya Tuhan apa Gantian dong. Aduh, gantian dong satu-satu dong, enggak? Makanya Ustaz. satu-satu kita bahas. Kan Coba sudah aku satu-satu dalilnya. jawab. Ya, Coba, sudah coba. aku jawab. Sekarang aku Jadi gantian yang benar, tanya. Yang benar Yesus itu Tuhan apa utusan? Sebentar lah. Loh, Gantian dijawab dulu, dong. ditentukan Nah, dulu, aku belum kan sudah ditentukan. jawab. Aku Coba, sudah coba. jawab ya. Apa? Sekarang Tuhan apa Isa utusan? itu, Isa itu, jawab dulu. Jadi yang Isa benar, itu. Yesus itu utusan apa Aduh, Tuhan? nggak mau ditanya ini. Belum dijawab. Coba Lah, aku tadi ditentukan dulu. ngapain nggak jawab? Ya. Coba saya nanya, coba. Ah, udahlah, Yesus udahlah teman-teman. itu Udahlah. utusan apa Tuhan? Udahlah, katanya takut kan? naik aja nanti boleh tanya. Nah, Tanya takut. aja nggak apa-apa. Ya makanya mau nanya apa coba? Mau nanya apa tentang Yesus? Ya oke, Isa ya. Ya, jawab Ku tanya dulu, jawab. tadi kau nggak bisa. Lu Ya, jawab kamu dulu. juga nggak bisa jawab. Loh. Takut. Tadi aku menjawab. Nah, coba jawab apa? Lama memang Apa Ustaz Tata pertanyaannya? ini lama kok. Coba saya nanya. Lama. Coba, Ya jawab boleh. lagi ya. Yesus itu Boleh aku Tuhan tanya? apa utusan? Jawab Aduh, dulu. nggak mau ditanya. Loh, belum dijawab. Aduh, sudah Coba, aku Coba jawab. jawab. Coba jawab. Yesus itu Aku utusan ulangi apa lagi. Tuhan? Ya, jawab. aku ulangi Satu-satu lagi. Ini dua konteks yang berbeda ya. Silakan. Yesus itu firman Allah yang diutus oleh Allah. Pertanyaannya. Nah, Yesus itu sebentar. Tuhan apa utusan itu loh pertanyaannya. dua-duanya. Dua-duanya. Itu nggak ada utusan ya Oke. Tuhan. Ketika Yesus itu Tuhan, Gimana apa punya sih? Tuhan? Lu kok ketawa gimana sih? Oke. Tadi ente ketawa Pakai Mana? dalil, boleh. pakai dalil, coba pakai dalil. Aku ini Iya. Tuhan dan utusan. Silakan pakai dalil. Nggak ada begitu. Ya, Itu ya suatu udah. konteks yang Kalau nggak ada berbeda. kenapa jawab kayak gitu? Oke, ku jawab sabar dulu. Ku jawab punya dulu. dalil dijawab. Sabar dulu lah. Ya, silakan. Di Yesaya 55 ayat 11 ya. Allah berkata begini ya. Apa yang keluar dari mulutku ya,
Itu kan firman-Nya, ya. Itu tidak akan kembali dengan sia-sia apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi Allah mengutus firman-Nya, ya, dia akan kembali tidak sia-sia, kembali Firman itu Allah nggak? kembali. Nah, firman Allah di Yohanes 1 ayat 1, ya, Yesus pada menerima mulanya firman adalah sabarlah tahta. Silakan. Kok nerocos begitu seorang ustadz Ya, katanya gini aja. begini. Kamu tak kasih Ya waktu untuk sudah, menjelaskan sudah aku Yesus Tuhan, jawab. ya. Silakan. Ya, Saya ya, tunggu. Oke, Habis ini oke. saya. Ayo, silakan. Siap. Ya, habis ini aku tanya ya. Iya. Ya, habis ini aku tanya ya. Oke. Iya. Yesus disebut Tuhan. Apa sih Tuhan itu artinya? Yang diyakini, ya, dan disembah karena Dia Maha Kuasa. Apa kuasanya Dia? Ya, Dia menguasai segala ciptaan yang ada di bumi ini. Ya, Dia menguasai air, Dia menguasai angin, Dia menguasai tanaman, Dia menguasai hewan, Dia bahkan menguasai manusia. Oke? Sudah aku jawab ya. Sekarang aku Dia jawab. Yang bunuh manusia. Dibunuh manusia. Aduh, ini nggak berani ditanya berapa orang nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udahlah, Belum selesai. aku turun ya. Cari Izin dulu, pembahasannya izin dulu. ya. Jangan Terima dulu kasih. turun. Jangan dulu Nanti turun. aku tanya, Izin dulu. kalian nggak makan Ustaz. Pak jawab. Tidak, Ya, udahlah. tidak. Anda menjawab asal-asalan. Tidak berdasar. Kok nggak berdasar? Anda Coba cek mengatakan KBBI. menguasai air, menguasai Iya. tanaman. Dia Iya, tidak mengetahui pohon ara itu berbuah, maka dia kutuk. Dia mengukur. Itu gugur satu. Dia mengutuk. Dan kedua, Loh, dia menguasai manusia. dong. Aduh. Dan manusia yang menggantungnya. Dua, Aduh. gugur. Jadi ketika ditanya, Ini saya yang gunakan menjawab dasar apa kamu mau data. menjelaskan? Aku yang menjawab bukan apa kamu Anda yang menjawab, menjelaskan? betul. Ketika Anda ditanya, Ya sudah, menjawab. pakai timer Saya aja, akui Anda pakai menjawab. timer. Cuma Siapa yang berani sama Anda saya? Timer aja, menjawab. timer aja. Ya, udah, Pak. Timer, Tidak. ayo Mas Silakan. Tata, kasih Tata. Pakai Ayo. data gitu loh. Oke, ya, Barusan ya. sudah kamu ya? Siap. Oke, Sekarang oke, giliran pakai saya, timer kan? dong. Timernya Iya, mana? barusan sudah Sediakan kamu, dulu. udah. Enggak ada 2 menit, aku 2 menjawab. menit. Silakan. Ya, lanjut. 2 menit, 2 menit, 2 kamu menit. dulu. Kasih 2 Ya, menit. silakan kamu dulu. Tunjukkan 2 bahwa menit, 2 Yesus itu menit. Tuhan. Oh, silakan. 2 menit, 2 menit Ya, ya. Kasih timernya mana? Timernya. Siapkan dulu dong. Pak Pande, ini mau Siapkan timernya dong. Tetapi ketika kita berdiskusi menggunakan timer, saudara perlu pahami. Ketika menggunakan timer, kita harus menjabarkan suatu pertanyaan atau Oke. narasi itu harus menggunakan data. Oke. Apabila Data, tidak betul. menggunakan data, tentu disangka ya. Siap. Siap. Ya, silakan. Mana timernya? Siapin dulu dong, biar nggak dipotong-potong aku. Kagak, Aku udah bukan mau sendiri. Enggak ada yang motong. 2 menit, 3 menit nih. Ya, 3 menit, tuh. 3 menit boleh. Ya, 2 3 boleh. menit. Aku ngikut aja lah. Silakan. Jabarkan. Mana timernya? Mana timernya? Bang, siapa yang mau pegang? Ini saya yang timer. Mana? Siapin tunjukkan timernya. Aku pengen transparansi. Ya, silakan. Transparansi Ngomong memangnya sepuasnya, kamu pakai udah. terasi. Saya tunggu. Yang pegang siapa? Orang capek pegang. Iya sudah, nggak apa-apa, tunjukkan Saya aja. bukan pendeta loh, tukang mendusta Kan banyak orang ini. Ini Saya kan bukan banyak pendeta. orang. Masa saya mau pegang begini terus? Ya nggak Saya ini apa-apa, kan seorang ada banyak muslim. orang lain. Beda, Kenapa Pak nggak bisa? pendeta ini. Ya sudah, Pak pendeta timernya itu 3 membohongi menit. jemaat. Oke, lanjut. Ayo, timernya dijalankan. Sudah belum? Tampakkan Jangan dong. ngomong. Siapa yang mau pegang? Kucluk. Santai lah, Udah kan berani bisa ngomong. biasanya Tidak. kok. Masa? Katanya pakai Tangan loh. timer. Pakai timer. Katanya pakai Ini. timer. Yang mana? Ya, lihat dong. Ini nih, Tunjukin Pak, dong. yang mau pegang siapa? Jangan kita kerem gitu. Iya, ditunjukin nggak Betul, apa-apa. Pakai taruh aja. Di itu bisa kok. Taruh pakai apa itu namanya? Ini aja Holder. Pak, Bapak pakai timer di situ, Bapak open cam, pakai timer Bapak sendiri saja. Waduh, ya nggak bisa orang berdiskusi, nggak bisa begitu. Biasanya kan Makanya banyak jangan orang ngatur ini. Pak, di sini kan Loh, sudah jelas. iya, Padahal pakai mau timer yang lah. memegang. Ada Atau gini lah. timernya Tahu. 3 menit. Atau gini lah, aku kasih tahu lah, pakai showtime. Showtime ada di bawah, ya. Aku sama Ustadz Tata saja, ya. Ya, silakan. Yang lainnya dilewatin. Ya silakan, Silakan. Dalbo. Kau, Mainkan silakan. showtime, mainkan showtime 3 menit. Ini Ikan. mulai Anda Aduh. berbicara, saya jalankan gitu loh. Ini loh di bawah itu ada di yang plus itu tanda orang, ya. Itu namanya showtime. Tahu nggak showtime?
Apalagi soten. Showtime, Nggak usah showtime, ngatur. showtime, showtime. Nggak usah Jadi ngatur. enak. Udah. Ini loh, nih, Ini ke bawah ada ya. sudah temar ini. Cuma Showtime. kalau saya begini, saya pegang terus, capek tangan Nah, saya. ya itu nggak megang, makanya showtime nggak otomatis itu dari sistem. Bapak ini showtime, kenapa showtime. ya? Namanya itu lihat diketik di bawah itu showtime. Sadar diri Showtime. Bapak. Saya Jangan tahu, ngatur saya dong. menggunakan satu loh. Nah, kayaknya aku ajarin host, aku Waduh, ajarin. saya paham. Kalau takut turun, udah kalau takut turun. Dikasih timer. Kamu ngomong aja lah, tak beri kesempatan, tak tunggu. Ayo silakan ngomong. Yesus Tuhan itu mana aja ayatnya, silakan. Kalau takut turun, kalau takut turun. Coba. Dia sendiri Oh. disuruh tem. Pakai showtime, enak. Aku kasih tahu pakai showtime host. Host, pakai showtime lah. Pakai showtime. Mana nih showtime-nya? Soten, Mana soten. catatannya Apa mana? ini soten? Host di ini tuh ada namanya showtime host. Itu fasilitas untuk mengatur timer. Enak begitu ya. Nah, supaya jelas gitu. Ini. Iya, pakai sotem. Saya tahu. Anda mau ngarang-ngarang nantinya. Nah, di sini aturannya ya. Saya kasih aturan. Ketika Anda menjabarkan sesuatu tidak berdasar, tentu kita sanggah. Itu. Ya, jelas tidak? Ya? Ya kalau di gitu nggak apa-apa ya, ditahan terus gitu nggak apa-apa. Oke lah, Tetapi aku mulai. ketika Anda menjabarkan sesuatu tidak Ya. berdasarkan data, oke, disanggah. Tetapi ketika menjabarkan atau membuka data, ya oke, timer di stopkannya. Tetapi Oke. menjabarkan sesuatu tidak ini Ya. tentu disanggah, oke? Oke, aku dulu Temanya ya. ini konsep ketuhanan Yesus Oke, atau konsep oke. ketuhanan masing-masing gitu. Oke, siap. Aku ikut aja. Siap. Yesus. Oke. Oke, aku dulu ya, 3 menit ya. Silakan. Ya, Silakan. Sekaligus nanti pertanyaan. Oke, tadi sudah aku jelaskan. Kita bisa buka di KBBI ya, bahwa Tuhan itu adalah sesuatu yang diyakini dan disembah karena Dia punya kuasa ya. Apa kuasanya? Ya, Yesus mempunyai banyak kuasa ilahi. Dia menguasai alam semesta segala ciptaannya. Ada air ya, di Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Yesus merubah air menjadi anggur ya. Kemudian di Yohanes 6 ayat 19, Yesus berjalan di atas air ya, air ada di bawah kakinya Dia, diinjek-injek itu kakinya ya. Kemudian Yesus menguasai angin ya, tertulis di Markus 4 ayat 39 ya. Di situ Dia menghendikan angin badai, angin topan ya. Ya, itu peristiwanya ada di Danau Galilea ya, disaksikan oleh para muridnya ya. Timelinenya pun ada. Kemudian Yesus menguasai hewan, ada di Matius 17 ayat 27 ya. Di situ ya, Yesus memberi murid-muridnya 2 koin ya, ambillah di dalam ikan itu, ikan Dia kuasai. Kemudian Dia memberi makan ya untuk 5.000 orang ya. Jaringlah jalan ke sana itu. Nah, itu semua ada saksi matanya dan ada tempat kejadiannya. Kemudian Yesus menguasai tanaman ya. Itu seperti yang dibilang, Dia mengutuk pohon ara ya. Ada di Matius 21 ayat 19 ya. Di situ tanaman yang berdaun hijau karena dia tidak berbuah, karena waktu kedatangan Tuhan harusnya sudah berbuah ya. Akhirnya dikutuk, keringlah, akhirnya pohon itu kering ya. Kemudian Yesus menguasai manusia ya. Dia bisa menyembuhkan orang sakit, orang buta dimelekkan ya, orang lumpuh, termasuk orang mati dihidupkan. Itu ada di Yohanes 11 ayat 17 sampai 14 dan masih banyak ayat lain ya. Aku pakai data semua. Nah, sekarang masih ada waktu saya ya. Mantap ya. Pertanyaannya adalah ya,
Kalau memang ya yang disembah Ustadz Tahta itu memang Tuhan, ya dia berkuasa, tunjukkan satu, buktikan satu saja. Saya nggak minta banyak-banyak. Tadi aku tunjukkan 5 ya, banyak sekali malah ya, pakai dalil ya. Sekarang saya minta aja ya, Ustadz Tahta tunjukkan satu, buktikan Allah itu memang maha kuasa. Ya, nanti tolong disertakan dalilnya, ya, tempat kejadiannya, timelinenya, TKP, ya, waktu dan siapa saksi mata yang melihatnya. Itu aja, waktunya pas, tinggal 3 detik. Oke. Silakan. Jadi pertanyaan yang sama dilemparkan. Jadi ketika Anda minta saksi, nantinya minta saksi juga. Ya silakan Ustadz Tahta. Jadi tentang ketuhanan dulu, bahwa Tuhan itu jadi yang disembah seperti dalam Al-Qur'an, ubudullah wa la tusyriku bihi syai'a, sembahlah Allah. Ya. Kalau Yesus sendiri ya bukan, karena Yesus sudah memperkenalkan Tuhan. Contohnya Tuhan itu Esa, kata Yesus, Markus 12:32. Tuhan itu tidak bisa dilihat, Yohanes 5:37. Ya. Nah, Yesus sendiri siapa? Ya bukan Tuhan, karena Yesus sudah memperkenalkan Tuhan barusan itu. Lalu siapa dirinya? Utusan. Mana dalilnya? Matius 15:24. Aku diutus untuk Israel, ya. Terus Yohanes 17:9. Aku berdoa untuk Israel, bukan untuk dunia aku berdoa. Matius 19:28. Aku menghakimi 12 suku Israel yang dihakimi. KPR 13:23. Juru selamat untuk Israel. Matius 10:5-6 melarang umatnya pergi ke Samaria, tapi diperintah untuk kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Matius 2:6 pemimpin untuk Israel. Oke, ketika Yesus mengaku utusan, apa definisi utusan? Kalau dalam Islam penyampai firman. Kalau dalam Bible sama, Yohanes 3:4. Barang siapa yang diutus oleh Allah, maka tugasnya penyampai firman Allah. Oke, ketika Yesus mengaku utusan, berarti tugas dia penyampai firman. Mana datanya bahwa dia menyampaikan firman? Yohanes 12:50. Dialah yang memerintahkan aku untuk menyampaikan apa yang harus aku sampaikan. Yohanes 17:7-8. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Yang kedua, dia seorang nabi. Mana dalilnya? Markus 6:4. Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali tempat tinggalnya. Juga Yohanes 6:14. Orang-orang melihat mukjizat padanya. Siapa dia? Dia nabi dari Nazaret. Ya, jadi jelas. Terus, karena Yesus itu bukan Tuhan, maka dia bersyukur kepada Tuhan. Mana dalilnya ketika menghidupkan Lazarus? Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Yohanes 20:17. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu. Berarti dia punya Tuhan. Terus Yesus kuasa, ya bisa menguasai air, apalah. Itu mukjizat. Kalau memang mukjizat, apa itu mukjizat? Coba, mukjizat itu pemberian Tuhan. Mana dalilnya? KPR 22:22. Mukjizat itu pemberian Tuhan. Sebagaimana Yesus menghidupkan orang mati, dia bersyukur. Bapak, aku bersyukur kepadamu karena banyak orang yang menyaksikan, biar mereka percaya bahwa aku ini utusanmu. Sehingga oleh Bapa diberi mujizat menghidupkan Lazarus. Dan bukan hanya Yesus, Elia juga menghidupkan anak kecil. 1 Raja-Raja 17. Nah, terus kalau masalah mujizat, Nabi Muhammad juga mujizat. Berarti kuasanya Allah mana? Melalui Yesus bisa menyembuhkan orang buta, menghidupkan orang mati. Melalui Nabi Muhammad, iktarabatis sya'a wan sakol komar, bisa membelah bulan Nabi Muhammad. Berarti kan kuasanya Allah. Karena mujizat itu pemberian Allah. Ya, KPR 2:22. Berarti sama kuasanya Allah itu melalui para nabi. Musa diberi apa mujizatnya? Tongkat menjadi ular. Yesus menghidupkan orang mati. Atau Musa membelah laut, Nabi Muhammad membelah bulan. Ini kuasanya Allah kan, diberikan kepada para nabi. Karena mujizat itu pemberian Allah. Jadi percuma kamu mengatakan. Waktu habis. Silakan. Waktu habis. Oke, disetting. Os. 3 menit. Bantahannya. Ya. Silakan. Mana ya oke, mulai bicara ya. Ustadz Tahta, aku tanya apa kuasa Allah? Allah yang kau sembah itu, kenapa kau nggak jabarkan Al-Qur'anmu? Kok malah memprotes? Kok malah bahas Alkitab? Gimana ini? Izin dulu. Jangan dipotong, jangan dipotong. Saya hentikan timer dulu.
Jangan sini. dipotong. Nah, bukan saya memotong, saya hentikan timer. Ya udah, Gitu. ya silakan. Begini, Anda pahami dulu cara diskusi ya. Artinya bukan seperti itu dalam diskusi saudara. Anda menjabarkan tentu mujizat, tentu ada bantahannya. Nanti sesi keduanya Anda boleh bertanya dan Tante nanti menjabarkan. Kalau Anda merasa janggal, boleh Anda bantah sesuai data, gitu loh. Timer aja, nggak usah ikut-ikutan. Bukan ikut-ikutan, memberikan pemahaman buat Anda untuk cara diskusi dengan akademik. Iya, ini Begitu. bicara dua lintas agama kan. Dua, tapi selesaikan satu. Iya. Masa Aku mau sudah diterima menjawab. jabaran saudara yang tidak berdasar? Gimana Aku sih? sudah menjawab. Ya, aku sudah menjawab. Aku sudah menaparkan. Yang kutanya, Tata tidak menjawab. Belum ke situ. Ini Loh, jawab dulu. Kalau dengar kau dulu, memprot- dengar Loh, ini dulu, kok Pak. ikut-ikutan sih host ini? Bukan ikut-ikutan. Gimana ini? Ini tidak akan nyambung. Yang dijabarkan dulu di sini Bible. Nanti sesi kedua baru Al-Quran, gitu loh. Enggak ada, langsung bertanya dijawab. Ketuhanan Ya, kalau jangan gitu, gitu. TikTokan Ayo. aja. Biarin. Ya, Loh TikTokan iya aja. memang kan Ya, TikTokan ini satu-satu. berdua tapi pakai timer. Ya, ayo pertanyaannya langsung. Bukan TikTok kan Oke, namanya kalau dari pakai tadi timer, aku saudara. bertanya. Aduh, gimana sih ini? Ya, silakan. Sudahlah Pertanyaannya, ayo. host. Ayo, pertanyaannya. Ya, pertanyaan. Ayo, bertanya aja, nggak perlu pakai timer. Iya, pertanyaannya. Pakai timer aja nggak apa-apa. Nanti giliran Ya, ya udahlah langsung nggak apa-apa bertanya aja, dibahkan langsung aja saya kepada. jawab. Langsung bertanya aja. Ya, oke ikut pertanyaannya. Buktikan, tunjukkan salah satu ya, buktikan kalau Allah itu maha kuasa. Kuasanya apa? Satu saja saya minta, nggak banyak-banyak. Ya. Nanti tolong disebutkan juga timeline ya, TKP, siapa saksi mata yang aku bilang kalau Yesus ya, itu kan ada timelinenya, ada TKP-nya, ada saksi matanya. Nah, sekarang tunjukkan Ustadz Tata pakai dalil Quran, apa kuasa Allah ya. Aku tanya ini ya, tidak aku memprotes sebelumnya karena kamu kan banyak memprotes ketuhanan Yesus tadi. Ya, aku tanya pakai Alkitab, pakai Quranmu, kitabmu ya. Tolong dijawab, buktikan kalau memang Allah itu maha kuasa, satu saja. Silakan. Jadi kuasanya Allah itu kan pasti lewat para nabi. Sebagaimana Nabi Isa juga diberi kuasa mukjizat. Maka mukjizatnya Nabi Muhammad ketika orang Quraisy mengatakan, "Wahai Muhammad, bukankah semua utusannya Allah itu ada mukjizatnya? Kamu mukjizatnya apa?" Mukjizat itu apa sih? Amrun khariqun lil adat. Sesuatu yang luar biasa yang tidak bisa dilakukan umumnya manusia. Makanya turun ayat iqtarabati sya'ah wan saqal qamar. Lalu Allah memberi Nabi Muhammad mukjizat disaksikan oleh orang yang bertanya banyak di situ. Bulan terbelah itu dibelah oleh Rasulullah. Yang satu ditaruh di bukit satu kanan, yang satu di kiri. Itu kuasanya Allah melalui Nabi Muhammad. Sebagaimana mukjizatnya Yesus kan pemberian Allah menurut KPR 2 ayat 22. Maka mukjizat kepada Nabi Muhammad kuasanya Allah melalui Nabi Muhammad membelah bulan. Apa bedanya dengan Yesus? Bisa ini, bisa ini. Mukjizat kan itu kan? Mukjizat pemberian siapa? Pemberian Allah. KPR 222. Udah. Sama-sama ada mukjizatnya, saksinya ada, kuasanya Allah itu. Silakan. Ustadz Tata, saya tanya, kuasanya Allah itu, setahu saya, iya memberi mujizat, oke, ya. Tapi bisa nggak tadi nggak disebutkan mana anunya, TKP-nya, terus waktunya siapa, saksi matanya siapa? Bertanya aja nggak bingung dia. Iya kan? Kan Allah juga katanya maha kuasa, bisa menghidupkan juga al-ba'id. Iya kan? Maha menghidupkan. Nah, kenapa nggak pakai itu? Aku tanya, bukan mujizat dia. Dia. Kristen ini lucu, Kok tanya TKP. Ikut nih. Nah, kalau tanya TKP, tunggu sebentar, akhi. Ya, sebentar. Kalau tanya TKP, ketika Yesus itu konon katanya, ya, ketika tidur di kapal itu di danau itu danau yang mana? Di Palestina tidak pernah ada danau, itu tidak ada. Kalaupun Tiberias itu bendungan saja, bukan untuk nelayan. Ya, jadi jangan ngarang lah. Kalau dikata di mana terlahir di dalam Katolik pun ya dikatakan bahasanya Yesus itu lahir di dalam gua, bukan
palungan itu tidak ada. Itu. Kalaupun diletakkan di palungan, itu hanyalah sebuah makanan, tempat makanan binatang, entah itu babi kah, entah itu domba kah, itu tidak ada yang tahu, tidak dijelaskan di sana. Bahkan tempat kelahirannya pun ya di Yerusalem itu ataupun di Filistin itu ketika orang Katolik pun mengatakan bahasanya Yesus itu dilahirkan di dalam gua, makanya disebut gua Maria. Jangan tanya TKP, bisa debat atau tidak? Oke, lanjutkan Akhi Tata, hajar terus. Iya. Gimana Tadi kan ini? dia Yang mau gini, Bang. berdiskusi sama aku siapa? Oke Iya, lah, iya, dua tunggu dulu. malam sama Iya, Taha saya. ya, nggak apa-apa. Nah, gini. Nah, Taha tadi kan sama sampean, Malaf, tunggu dulu, Malaf Del. channel ya. Kamu Oke, itu gak nyambung. ikutin aja nggak apa-apa. Oke, tadi kan kamu Jadi begini, aku tunggu mau dulu. merespon dulu, gantian Ya, silakan, dong. silakan. Kamu tadi merespon ya. Masa aku baru mau habis Islam Kristen lah, ya. Kita lagi mualaf, tadi kita bahas ketuhanan. Oke, soal Isa kelahiran tadi sudah, tapi Ustaz Tata ditanya lahir di mana nggak tahu, ya kan? Akhirnya lari kepada ketuhanan. Aku ikutin. Oke, ketuhanan mana? Yesus apa? Oke, dua arah. Aku ikutin kan? Oke. Nah, sekarang kalau memang bukti bulan pernah terbelah, Ustaz Tata harus baca. Mohon maaf ini Al-Qamar 1. Kalau bulan terbelah, ya, itu tandanya sudah kiamat sudah dekat. Sekarang sudah 1400 tahun. Ya, setelah ayat itu. Kok nggak kiamat? Sudah. Ya. Kemudian buktinya, aku minta TKP-nya juga nggak bisa. Siapa saksi matanya? Nggak bisa juga. Terus apa mau perdebatkan? Padahal kuasa Allah itu banyak loh. Menghidupkan, dia maha pengampun, ya kan? Ambil aja itu. Kenapa? Wala Kok haula malah wala quwwata mujizat, tapi mujizat pun ya nggak bisa dibuktikan. Membelah bulan itu siapa? NASA menyatakan bulan tidak pernah terbelah. Oke, silakan dilanjut. Aku minta satu aja buktinya. Oke. Sekarang gini ya. Tadi kan sampean itu Yesus Maha Kuasa katanya, kuasanya Tuhan. Buktinya Yesus bisa menyembuhkan orang buta. Itu kan mujizat namanya. Nah, ketika kamu mengatakan bahwa Allahmu mana kuasanya? Oke. Ketika Tuhannya Yesus menunjukkan kuasanya melalui Yesus, karena dia dalam menghidupkan Lazarus kan berdoa kepada Tuhannya. Maka Nabi Muhammad ya, Allah menunjukkan kuasanya melalui Nabi Muhammad sama. Coba baca asbabun nuzulnya wansakol komar itu. Ini Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami, Abdul Razak telah menceritakan kepada kami, Ma'mar dan Qatada dari Anas Ibnu Malik yang mengatakan bahwa penduduk Mekah kaum musyrik pernah meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperlihatkan suatu tanda mukjizat. Maka terbelahlah bulan itu di Mekah. Siapa saksinya? Ya mereka yang bertanya ini, yang meminta ini. Nah sekarang siapa saksinya? Yesus berdoa kepada Tuhan menghidupkan Lazarus. Ya orang-orang ini di sekitarnya itu berarti kan sama. Kuasanya Allah bukan kuasanya Yesus itu. Wong Yesus mengatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi karena banyak orang yang menyaksikan. Biar mereka percaya bahwa aku ini utusanmu. Akhirnya oleh Allah diberi kuasa menghidupkan Lazarus. Berarti kuasanya Allah melalui Yesus menyembuhkan orang buta. Kuasanya Allah melalui Nabi Muhammad membelah bulan. Berarti Nabi Muhammad dengan Yesus utusan bukan Tuhan. Nah kamu aneh. Tentang ketuhanan Yesus yang ditunjukkan mujizat. Padahal mujizat itu pemberian Tuhan. KPR 222. Nabi Muhammad juga mujizat pemberian Tuhan. Biidznillah. Berarti salah kamu. Masa menunjukkan ketuhanan Yesus dengan mujizat. Berarti Musa Tuhan. Yesus Tuhan. Nabi Muhammad Tuhan. Karena ada mujizatnya. Berarti kan Tuhan semua nanti. Ayo silakan. Mana lagi ketuhanan Yesus? Ayo. Oke, ya. Silakan. Tadi ku ikutin ya. Kalau yang memberi mujizat itu adalah Allah atau Tuhan. Oke? Dikit aku garis bawahi dulu, ya. Ya, setuju ya? Iya. Oke, ku beri ayat ya. Kalau Yesus juga memberi mujizat, ya. Berarti nanti diakui ya Yesus Tuhan ya. Ya, Oke. Iya, kalau bermujizat utusan bukan Begitu ya? Tuhan. Iya,
Kalau yang memberi bermujizat mujizat. itu Oke, bukan oke. Tuhan intinya. Silakan. Oke ya. Ya. Di Matius 10 ayat 8 ya. Yesus berkata kepada muridnya ya, sembuhkanlah orang sakit ya, hidupkanlah orang mati ya, usirlah roh-roh jahat ya. Itu Yesus katakan ya, dia memberi mujizat kepada rasul-rasulnya ya. Dan kita melihat ya, Petrus ya, Petrus menghidupkan orang mati yang bernama Tabita ya, ada di Kisah Para Rasul. Kalau kau bilang KPR ya nggak apa-apa lah ya, di Kisah Para Rasul ya, ini kubukakan ya. Pak Petrus menghidupkan orang mati ya, itu ada di Kisah Para Rasul 9 ayat 32 ya. Dia menghidupkan seorang yang bernama Tabita dan memberi kesembuhan orang mati, itu di Kisah Para Rasul 9:40 ya, memberi kesembuhan, Kisah Para Rasul 33 ayat sampai 35. Kemudian ya, Paulus pun ya diberikan mujizat menghidupkan orang mati juga ya, yang bernama Eutikus, ada di Kisah Para Rasul 26 ya. Artinya sesuai dengan yang kau bilang ya Tabita, Yesus adalah memberi mujizat kepada muridnya. Yesus adalah, ayo dijawab, ayo. Utusan. Biarkan dulu Pak Tata, Pak Gelap, supaya katanya tidak kaya. Kalau seorang wali di Jawa banyak. Ya, orang bisa menyembuhkan karena minta kepada wali suruh baca ini. Pakai Al-Quran dong, pakai Al-Quran dong. Nah, makanya mujizat itu Ayo. pemberian Yesus Iya. diberi apa? Oke, Yesus diberi apa mujizat? Saya tadi kan tanya, kalau kriterianya ya, Yesus yang memberi mujizat ya, itu disebut Tuhan atau Allah ya. Tadi kan sudah kita Ini dulu. Kamu akui Lu kok kan? ikut-ikut lagi nih, siapa ini? Enggak, Siapa kamu akui kan? Oke, gini loh, jawab dulu. Ya sudahlah, Jawab dulu. sudah ya Yesus teman-teman, itu diberi mujizat udah apa ya, enggak? terima kasih, Nah, terima bagus, kasih, udahlah. bagus. Ini Ya, masih panjang bukan sebenarnya. takut, bukan takut. Kamu nggak konsisten, tahan. Enggak, jangan Kau kabur, nggak Bang. konsisten, kau nggak konsisten Jangan kabur. soalnya. Nah, jangan Ya kabur. sudahlah, sudahlah. Ya sudahlah, Karena terserah begini, kamu lah. ketika kamu lah seorang ya. Terserah kalian apa lah. gaet Jangan ya, takut. Terserah kalian gaet di lah. Filistin sana, Ya. tunggu dulu gantian ngomongnya. Ya, jadi Ketika seorang gaet di Filistin sana, ya, ini seorang pendeta dari Koptik, dia juga mengatakan bahwasanya apa yang disampaikan oleh Al-Quran itu benar adanya ketika Yesus itu dilahirkan, diinformasikan oleh Al-Quran itu di bawah pohon kurma, dan tempat peraduannya yang dimana terletak dia dilahirkan itu di bawahnya banyak sekali pohon kurma. Nah, namun orang Kristen khususnya Katolik itu juga mengatakan bahwasanya Yesus itu dilahirkan di dalam gua. Kan tidak mungkin di dalam gua itu ada pohon kurma, ya kan? Nah, di situ tanda-tanda. Jadi kalau dikatakan orang Protestan mengatakan bahwasanya Yesus itu lahir di kandang domba, itu pun tidak ada datanya, tidak ada bekasnya, ya, tidak ada TKP-nya. Kalau ditanya masalah TKP-nya mana? Nah, Yesus juga tidak lebih hebat dari Yohanes Pembaptis, yang dimana Yohanes Pembaptis itu dapat bangkit dari kematian tanpa kepala, sedangkan Yesus itu hanya retorika, yang dimana sesungguhnya dia sendiri disalibkannya hari apa tidak ada yang tahu, ya. Terus dikatakan dikuburkan, tapi ternyata dimasukkan ke dalam gua. Di dalam kekristenan tentang informasinya yang ini terdapat kok di dalam ngerocos Bible itu saja tidak- mualaf ini. ya kan Gantian gantian lah. ngomong. Lo kok Kamu panik? kelamaan. Ya sudah, bantah saja, coba. Ya aku Silakan. bantah. Ini Oke, sudah, gantian ini aku udah nggak respon. benar nih, kopior nih orang satu nih. Sabarlah, selebes Hendri, Andy. Gini ya, sabarlah. izin dulu aku bicara setengah menit. Sabarlah. Diam dulu ya. Baru masuk ikut. Dari tadi aku monitor kok 6 jam yang lalu. Ya sudahlah. Diam dulu, giliran Kasih aku. kesempatan ngomong aku. Iya, Enggak, giliran aku turun, ya. Ya, aku Jadi nggak tadi pilih menurut sport. si Udah, turun David ya, teman-teman. ini. Terima kasih ya. Kabur Udah. jangan. Ya, nggak Jangan apa-apa. kabur. Silakan kau bilang kabur. Kau Jangan kabur. Gue belum nabok kok congor lu. Gue belum nabok congor lu. Jangan Keroyokan kabur. ini. Jangan kabur dulu. Walah mainnya tabok-tabokan.
begini ya. Ya Lu diam dulu. Saya dulu baru lu. Turun ya. Jangan turun. Selamat malam. Jangan turun, kabur dia. Ya kabur. Jadi gini ya. Dia mengatakan yang memberi mukjizat itu Tuhan. Ya, artinya di sini dia mengklaim Yesus memberi mukjizat, artinya Yesus Tuhan. Terus ada juga yang beri mukjizat kepada Yesus. Jadi Tuhannya ada dua. Tuhan Bapa memberi mukjizat kepada Tuhan Yesus, jadi Tuhannya ada dua. Bapa Tuhan, Yesus Tuhan. Begitu cara naboknya. Jadi tadi ini ketawa-ketawa, dia nggak menyadari kalau Tuhannya ada dua. Karena Yesus memberi juga mujizat, artinya Tuhan. Yesus Tuhan, Bapak Tuhan. Hore! Dapat kita malam ini dua Ini Tuhan. ini tadi Lanjut. Saya mau meluruskan ya. Nah gini loh orang Kristen itu. Tadi dia menjelaskan. Yesus itu Tuhan karena dia bisa menghidupkan, bisa berjalan di atas air. Padahal dia tahu bahwa hal seperti itu tuh mujizat. Kalau memang definisi mujizat, berarti pemberian Tuhan. Sama seperti Nabi Muhammad, banyak mujizatnya. Apakah dia Tuhan? Kan enggak. Ya. Dia mengatakan, Yesus bisa berjalan di atas air, berarti dia Tuhan. Loh, namanya dia para nabi, diberi mujizat. Berarti bukan Tuhan dia. Gitu loh. Nah, terus ketika ada orang biasa bisa menghidupkan orang mati, bukan dia bermujizat. Namanya karomah dalam Islam. Seperti Syekh Abdul Qadir menghidupkan 500 orang. Itu karomah namanya, bukan berarti dia diberi mujizat gitu. Nah, karena Kristen itu tidak ada definisi utusan apa, tidak tahu. Mujizat apa, tidak tahu. Ya akhirnya mentuhankan makhluk. Kalau Islam, apa itu mujizat? Amrun horikun lil adat. Sesuatu yang luar biasa, yang tidak bisa dilakukan umumnya manusia. Hanya khusus untuk para nabi, pemberian Tuhan. Berarti kalau ada orang bermujizat, jangan dituhankan. Berarti dia utusannya Tuhan. Ya, kalau utusan apa? Utusan itu manusia yang diberi wahyu untuk menyampaikan firman Tuhan. Kalau dalam Yohanes 3:34, ketika Yesus itu mengatakan utusan, berarti bukan Tuhan. Karena yang dikatakan utusan dalam Yohanes 3:34, penyampai firman Tuhan. Nah, disitulah Kristen itu gak tahu kayak gitu-gituan itu ya. Makanya mentuhankan manusia gitu. Silakan. Begini Pak Ustadz, semua jabarannya dia paksakan kita terima. Kita tidak boleh membantah gitu loh. Artinya sesuai kemauan dia ketika menjabarkan mujizat itu yang ada pada Yesus, kita seakan-akan nggak boleh membantah loh. Padahal jelas tadi Ustaz Tata menjelaskan bahwa Yesus berdoa kepada Tuhan langit dan bumi. Nah di situ kita dilarang membantah. Aneh. Lanjut Bang Handi. Makanya saya tadi mengatakan, kalau kamu mengatakan dengan manusia bermujizat itu dianggap Tuhan, berarti Musa, Nabi Muhammad Tuhan juga. Karena semua para nabi diberi mujizat oleh Tuhannya. Kalau kamu tunjukkan Yesus jalan di atas air, itu kan mujizat. Berarti ketika nabi-nabi yang lain bisa juga dituhankan oleh Kristen itu. Karena nggak tahu definisi itu mujizat gitu loh. Silakan, Bang Daya. Yang saya bingung, Yesus itu berjalan di atas air tuh di atas air yang mana? Di sungai kah atau di laut kah? Itu. Di jalan di atas air mana? Atau di atas baskom, di dalam baskom kah atau di mana itu? Kalau cerita masalah TKP lo ya. Karena kalau dikata bahasanya dia tuh katanya tidur di kapal menurut Bible kan, terus menghentikan badai, itu di danau, itu danau yang mana? Kalaupun Tiberias itu danau buatan dan itu tidak luas gitu, ya. Jadi kalau dikata ada danau yang di tempat para nelayan itu tidak ada di Filistin itu. Jadi semuanya apa yang terdapat di dalam Bible itu fiktif, bohong. Semua banyak bohongnya begitu. Oke, monggo lanjut. Ya, izin saya mau tanya Ustadz Tahta ini tadi keterangannya teman Kristen ini bahwa dia mengatakan menguasai api, air, tanah, udara, angin, tumbuhan. Ini Tuhan atau avatar ini, Ustadz? Intinya semua itu kata Yesus, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya. Ya udah, masa ada Tuhan mengatakan ajaranku bukan dari diriku sendiri. Dari mana mau Tuhan ajarannya bukan dari dirinya? Kalau sebagai utusan wajar.
Seperti Nabi Muhammad, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Apa yang aku sampaikan, ajaran semua ini wahyu yang aku terima dari Tuhanku. Berarti Nabi Muhammad tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang disampaikan wahyu. Berarti kata Yesus, ajaranku bukan dari diriku sendiri. Berarti bukan Tuhan. Karena dia menyampaikan firman Tuhan. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka Israel. Gitu. Jadi aduh. Kalau Ribet. boleh menanggapi yang tadi, saya sih kalau diskusi sama dia gue bikin bahagia aja. Percuma dijelaskan sebagaimana dia luruskan otaknya yang rusak karena di dalam kepalanya udah banyak babi jeleng, Kang, gitu. Jelas kok di sana Yesus waktu menghidupkan orang mati di 41-nya Yohanes 11 itu mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus mengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucapkan syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Engkau mendengarkan aku, tetapi oleh orang banyak berdiri di sini, mengelilingi aku, mengatakan supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Jadi Yesua Mesias atau Yesus itu kalau bermukjizat, dia mengklaim dirinya utusan. Itu loh ya. Dia mengklaim dirinya utusan. Yesus sendiri yang ngomong loh. Nah, artinya tadi si Gabriel David ini tidak setuju dengan ucapan Yesus. Yesus mengklaim dirinya utusan. Dia mengklaim Yesus itu Tuhan. Gitu ya. Jadi Yesus itu kalau bermujizat menandakan dia Tuhan. Tapi giliran setelah selesai bermujizat, pulang ke rumahnya istirahat tidur, dia bukan Tuhan. Dia manusia. Giliran lagi kembali jalan ke air, dia lagi bermujizat. Tuhan lagi dia. Kembali ke rumahnya tidur, istirahat, makan, dia bukan Tuhan. Karena dia manusia, dia lapar. Jadi Yesus itu menurut dia, kalau dia bermujizat, dia Tuhan. Kalau dia lemah seperti kita, dia manusia. Jadi silih berganti antara manusia dan Tuhan di dalam diri Yesus. Itu naboknya. Yang kedua, kalau kita bikin bahagia lagi, gitu, dia tanpa kita debatkan dia, kalau begitu Tuhanmu ada dua. Karena Yesus memberi mukjizat menurut dia kepada orang, dia juga Tuhan. Ada juga yang memberi mukjizat kepada Yesus, Tuhan juga. Ada dua Tuhan. Terus nabi-nabi lain juga Tuhan. Elia juga bisa menghidupkan orang mati, dia juga Tuhan. Nah, inilah kebanyakan Tuhan dia, ini orang-orang kayak begini. Nah, inilah pemaksaan doktrin agar apa? Kalian Muslim jangan membahas kemanusiaan Yesus. Lupakan dia. Lupakan dia pernah disusui, lupakan dia pernah sekolah, lupakan dia pernah tidur, lupakan dia pernah mandi, dan seterusnya. Ingat saja yang apa yang dia lakukan sebagaimana manusia pada umumnya tidak lakukan. Itulah Yesus. Nah, mereka mengambil satu sisi koin, seperti koin itu sebelahnya doang yang dilihat, sebelahnya enggak. Inilah orang-orang yang namanya apa? Terdoktrin Yesus pokoknya Tuhan. Yang penting dia Tuhan. Belakang persoalan. Giliran maju di media debat kayak begini, ya udah ketawa-ketawa, menertawakan dirinya sendiri karena Tuhannya ada banyak. Kira-kira begitu. Lanjut. Ini saya kalau menjelaskan itu biasanya pakai dalil dan dikuatkan dengan logika dan contoh. Makanya tadi saya mengatakan Nabi Muhammad dibuktikan, Muhammad kata orang Quraisy yang kafir, kalau engkau utusan mana mujizatnya? Kan nabi-nabi itu kan dikasih mujizat. Jadi mujizat itu pernah nonton film Kamandanu gitu ya, raja-raja dulu itu. Ketika dia mengutus utusan, diberi keris atau apalah. Ini yang kamu saya utus ke Singosari. Pasti diberi tanda. Apakah itu keris? Nanti ini tunjukkan ke Raja Singosari. Apa itu? Keris itu. Sebagai bukti bahwa dia memang benar-benar utusan Majapahit misalnya. Nah, mujizat kayak gitu. Mana buktinya kalau kamu utusan? Maka buktinya mujizat. Nah, ketika sudah mengeluarkan bukti keris, berarti dia utusan beneran. Ketika Nabi ini mengeluarkan mujizat, berarti utusan Tuhan beneran. Tapi kalau menurut Kristen, mujizat itu Tuhan. Padahal yang benar, mujizat itu pemberian Tuhan. Berarti dia benar-benar utusan Tuhan. Dan ingat, Yesus begitu banyak mujizatnya, percuma. Ditolak oleh umatnya Israel. Makanya di dalam Islam, mujizat itu udah butuh digembor-gemborkan. Ya, cukup dengan apa? Kalau kita baca hadis-hadis
atau Al-Quran. Kalau Al-Quran iktarabati sya'awan syakol komar. Ya, itu mereka minta mujizat ditunjukkan. Mereka tidak beriman. Apa kata mereka yang menyaksikan? Wah, ini sihir ini. Ya sama seperti Yesus. Menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta. Apakah diterima oleh umatnya? Malah mau dibunuh dia. Gitu. Makanya kata Allah, terlahir. Kata Allah, Muhammad, jangan kamu turutin mereka. Maksudnya apa? Mujizat-mujizat tidak perlu, saya tahu. Nabi-nabi terdahulu Muhammad, banyak yang saya utus, mereka minta mujizat. Setelah aku berikan kepada nabi tersebut, tetap ditolak. Andaikan engkau diminta, lalu ditolak juga, otomatis saya musnahkan kaum-kaum itu. Karena Allah sayang banget ke Rasulullah. Kalau nabi-nabi dahulu, walaupun didustakan menunjukkan mujizat, dibiarkan oleh Allah. Tapi kata Allah, kalau nabi ini sekarang ini, ketika mereka minta mujizat, diturutin oleh Nabi Muhammad, lalu mereka tidak beriman, dimusnahkan oleh Allah. Makanya kata Allah, jangan diturutin, kasihan. Karena kalau mereka menolak, pasti saya musnahkan mereka, sebagaimana kaum-kaum terdahulu. Gitu. Lanjut. Masya Allah. Ya, teman-teman Kristen di bawah silakan naik. Kita berdiskusi. Apalagi sunat-sunat. Ayo naik. Ini ada bandewa tukang sunat. Ustaz Tata, di mana dalilnya tadi tuh Ustaz Tata? Apanya? Yang ketika diberikan mujizat oleh Allah dan umat masih belum mau beriman, Oke, akan dimusnahkan. Iya, ya. Tunggu dulu ya. Saya Siap. Selamat malam, Bang Ren. Ya, assalamualaikum. Dengar tak? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengar. Salam kenal korang. Saya daripada Malaysia. Ya, silakan, Bang. Dari Malaysia. Jadi apa yang saya dengar tadi macam apa? Tuhan tadi tu macam tak ada pendirian. Sekejap Tuhan, sekejap manusia. Macam mana? Bang, Begini, Tuhannya punya saklar, Bang. Tuhannya punya saklar begini, itu. sulit ketika berdiskusi, data pes asumsi, dan ketika kita membantah seakan-akan dilarang membantah. Nah, dalam diskusi membahas Bible tentu dituntaskan dulu pembahasan itu. Itu namanya diskusi. Setelah itu masuk lagi ke Al-Quran. Nah, itu namanya dua arah. Ya, Kalau berdiskusi, Anda sudah menyampaikan ya dalil ya Bible dengan dasar mujizat menghidupkan orang mati, lalu kita tidak bisa membantah. Ini bukan diskusi namanya, saudara. Tentu di situ ada sanggahan. Apa? Coba di Yohanes 40 nomor 11 sampai 12, kan tentu di situ Yesus berdoa. betul. Berdoa. Jadi untuk saling membantah ya, saling artinya diskusi jalan, tentu yang dibahas dulu terserah apa yang pertama mau dibahas. Kalau Al-Quran dibahas, Al-Quran dulu. ini Bang. Setelah itu tuntas, enggak bisa membantah tanpa data, tentu stop. Ini. Karena di sini dalam diskusi tentu secara akademik Ini, Bang. dan keilmuan gitu. Sekejap, Bang, Tunggu. sekejap. Apa yang Silakan. saya kan pendengar. Dengar Mbak, mungkin ada yang ingin disampaikan Ustaz Tata. Silakan. Ya, tadi yang ditanyakan siapa tadi tanya? Bang Fendi ya. Andi. Ini ada di surat Al-Isra 959. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwalun. Wa ataina samudan naqata mubsyiratan fadzalamu biha wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa.
Dan sekali-kali tidak ada yang menghalang-halangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami. Melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang-orang dahulu. Nah, penjelasannya di dalam tafsirannya dengan kata lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya sunnahku, ketetapanku terhadap makhlukku ialah apabila aku berikan kepada mereka apa yang mereka minta itu, mendingan jika mereka beriman kepadanya. Tetapi jika mereka tidak beriman kepadanya, niscaya aku segerakan siksaanku terhadap mereka. Jadi saya pernah juga mendapatkan ayat, justru Allah itu kasihan kepada umatnya Nabi Muhammad. Jangan terlalu diturutin mereka Muhammad. Karena apa? Kalau nanti mereka minta mujizat, kamu keluarkan semua, aku berikan, lalu mereka mendustakan juga, otomatis mereka saya musnahkan. Sebagaimana nabi-nabi terdahulu, begitu banyak aku memberi mujizat kepada Musa, kepada Yesus, terutama Yesus banyak itu. Tapi mereka tetap menolaknya. Andaikan engkau digitukan juga, ya gak sama. Kalau dulu mereka saya biarkan. Tapi kalau umatmu maksa minta mujizat, lalu diberikan beneran, mereka menolaknya, ya saya musnahkan. Makanya jangan diturutin, ibaratkan gitu. Ya, karena udah biasa lah orang-orang yang udah khotamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim, dikunci hati mereka. Jadi walaupun mereka mengatakan mana mujizat, andai kan diberikan tetap tidak mungkin beriman mereka. Allah lebih tahu. Gitu ya. Isra, Ustaz, Al-Isra 59. siap. Oke, thank you. Oke, jadi apa yang dengar tak? Korang dengar tak? Dengar. Ya, silakan. Jadi apa yang saya tangkap sebagai seorang pendengar tadi, pada mulanya yang orang Kristen tadi menyoal, lalu yang kedua sebagai bantahan sekaligus jawaban kepada dia juga macam tu. Padahal yang dijelaskan tadi tu itu pun sebagian dari kuasa Allah, cuma dia orang tak faham. Macam tu. Betul ke Ustaz Tahta? Ya, walaupun paham tapi mereka tetap lah menolak dan cari-cari alasan lah. Walaupun dalilnya jelas semua padahal itu. Tapi memang Dan rata-rata Pak Ustadznya yang naik berdialog memang bukan tidak mempunyai keilmuannya. dan ini banyak saksinya seperti Bang Dalbo ketika saya menjelaskan dalil bahkan Quran, Bible secara logika contoh tetap aja kan. Contohnya tadi sebagai Utaharun gitu. Udah saya sebutkan pakai dalil, hadis, tafsir, Quran, Bible, contoh ke Ustaz Sugi. Saudaranya Zakir Nek, tetap aja coba. Saya yakin umat Islam paham banget kayak gitu itu. Tapi tetap aja mereka. Intinya keras macam batu lah. Tidak, dia tidak memahami aturan-aturan dalam diskusi. Dalam diskusi tentu ada dua arah. Yang dijabarkan dulu, yang mana dulu yang didiskusikan? Apakah akidah Islam atau akidah Kristen? Dituntaskan dulu yang satu. Yang pertama, ketika kita menjabarkan konsep ketuhanan Yesus di dalam Bible, tentu bantahannya di situ juga, ya. Tentu bantahannya di situ juga. Biarkan lawan diskusi membantah. Kalau sudah kelar, ya, tidak mampu lagi menunjukkan konsep ketuhanan Yesus di Bible itu sendiri, maka kita pindah ke dalam Al-Quran, tentu mencari, ya, silakan bantah isi Al-Quran di mana Allah bertentangan dengan ayat-ayat lain. Kan seperti itu yang namanya diskusi. Kalau menjabarkan, ini loh dalilnya Yesus bermujizat sehingga jadi Tuhan, tetapi ketika kita akan membantah, dilarang. Nggak boleh langsung sekaligus bertanya, kan aneh itu. Jadi teman-teman Kristen kalau berdiskusi paham dulu aturan diskusi gitu. Waalaikumsalam. Supaya Waalaikumsalam. supaya Tadi Dewa keluar dulu sebentar tadi, makan dulu apa dulu. Dan tadi mungkin karena Dewa
sedikit emosi karena faktor lapar kali tadi ya. Sampai tadi itu sudah mengeluarkan apa sih bahasa keras gitu. Mohon maaf kepada hewan pula ya. Tadi Dewa bener lapar tadi itu. 3 hari nggak makan, 4 hari nggak tidur. Iya, jadi agak sedikit gimana gitu ya. Makasih masih. Silakan lanjut. Oke. Tidak. Itu sebenarnya kenapa saya kasihkan timer? Nah sepertinya ini enak nih diskusinya karena meminta timer dengan 2 arah, ternyata hanya menjabarkan tetapi tidak membiarkan untuk disanggah. Nah ketika nantinya di dalam Al-Quran, contoh tata nanti menjabarkan konsep ketuhanan menggunakan dalil Al-Quran, silahkan cari kesalahannya. Karena itu memang harus Anda cari. Karena namanya diskusi, ya kita harus pegang datanya. Ya ini loh nanti umat Islam saya tekankan data-datanya ini. Itu loh, ya. Ya, jadi kalau ada teman-teman Kristen di bawah, ayo silakan naik, kita berdiskusi santai, mau bertanya silakan. Boleh menyanggah ketika Anda punya data. Jangan menyanggah tidak punya data. Contoh seperti tadi, ya, bertanya tentang Maryam dan Harun. Kan sudah dijabarkan oleh Ustaz Tata maupun melalui dalil Al-Quran maupun dari hadis, bahkan dicontohkan juga, masih ngeyel. Nah ketika kita pertanyakan pertanyaan yang sama, bagaimana Yesus dikatakan putra Daud? Nah tentu bukan anaknya, tetapi dikatakan putra Daud. Ya, ayo naik. Kalau berani, ayo naik. Ya, saya izin sebentar Bang Dalboya. Kebetulan jemaat saya ada di bawah jemaat saya. Tidak gini, ada di bawah mengatur saya dan penipu. Jangan katanya banyak menjelaskan. Oh, ini saya yang punya komal, saudara. Punya otoritas saya. Supaya bagaimana ya? Di bawah bisa memahami. Karena banyak yang berdiskusi, oten-oten terutama tidak memahami cara diskusi. Itu. Kalau ada oten-oten di bawah, silakan naik. Mau bertanya boleh. Mau ditanya silakan. Karena tadi diskusinya kagak nyambung. Ya, silakan Bang Dewa. Iya, tadi juga sedikit banyaknya Dewa mendengar ya. Katanya Yesus menguasai hewan. Apa yang dikuasai sama hewan? Yesus menguasai hewan apa? Keledai aja pinjem kok. Dia aja makan ikan goreng. Ya kan? Yesus menguasai yang namanya air. Apa yang dikuasai sama Yesus? Air. Orang pada saat dia bayi aja dia dikuasai sama air susu ibu. Gimana sih? Kita bingung gitu kan. Ya mungkin itulah Dewa mau jalan-jalan padahal boy ya. Nggak ada oten soalnya ini. Ya. Mau jalan-jalan dulu. Oke. Ya. Pak Tata, makasih semuanya. Silakan. Assalamualaikum. Salam, lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau ada jemaat saya di bawah satu Bang Dalbo, saya mau kasih pesan, siapa tahu dia mau naik sedikit. Si Haloho, ini saya mau pesan sama jemaat saya ini. Karena begini ya, teman-teman Kristen itu kalau naik minimal Bible-nya itu di tangan. Karena jangan seperti tadi.